Halo geng, kembali lagi bersama kami. Game pixel art adalah jenis game yang menggunakan grafis yang terdiri dari pixel-pixel kecil dan biasanya diilhami oleh estetika permainan video klasik dari era 8-bit dan 16-bit. Seiring berkembangnya teknologi, game pixel mungkin terlihat ketinggalan zaman, tetapi popularitasnya justru semakin meningkat. Saat ini, game pixel dapat ditemukan di berbagai platform, termasuk perangkat seluler, konsol, dan komputer. Permainan ini seringkali mengeksplorasi tema-tema klasik seperti petualangan, platformer, RPG, atau penembak-tembakan, memberikan pengalaman yang mengingatkan kita pada game-game zaman dulu. Oke, sebelum lanjut ke topik video, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi menarik seputar rekomendasi game Android. Grand Prix Story 2. Di game ini, tujuan kalian adalah menjadi yang pertama di semua balapan. Kalian melakukannya dengan membangun mobil, memasang suku cadang, merekrut staf baru, meningkatkan bengkel baru, dan berpartisipasi dalam balapan yang semakin sulit sambil melatih dan menaikkan level staf dan kendaraan kalian. Setelah balapan, kalian memperoleh pengalaman untuk kendaraan atau bagian yang kalian gunakan dalam balapan yang dapat menaikkan levelnya. Bagian penting dalam menciptakan kendaraan yang baik adalah memiliki tim yang baik untuk membangunnya, serta meningkatkan kendaraan dan bagian-bagiannya. Tim kalian terdiri dari dua kelompok yaitu pembalap dan mekanik. Masing-masing memainkan peran penting di garasi. Kegunaan mekanik terutama datang dalam bentuk jumlah yang dapat Anda miliki sekaligus. Sementara pembalap tidak hanya bertindak sebagai mekanik, ada banyak balapan berbeda yang dapat kalian ikuti, dengan berbagai tingkat kesulitan. Dan balapan Grand Prix adalah beberapa balapan yang digabung menjadi satu, dengan pemenang keseluruhan di antara semua balapan menjadi juara Grand Prix. Otherworld Legends. Game ini bertemakan roguelite penuh aksi, di mana kamu mengeksplorasi dunia yang unik dan berbahaya saat mencoba menguak rahasia tersembunyi dalam kerajaan magis dan misterius. Untuk melakukan itu, kamu membutuhkan keterampilan dan ketekunan yang seimbang. Kamu bisa menggerakkan karakter dengan jempol kiri, sementara jempol kanan, kamu bisa melancarkan 3 aksi berbeda, menghindar, menyerang, dan memaksimalkan kemampuan spesial. Kamu juga bisa mengubah-sesuaikan gameplay sesuai keinginan dari menu opsi. Secara keseluruhan, game ini membutuhkan baik presisi maupun kesabaran untuk melumpuhkan semua lawan. Sama seperti roguelite lainnya, jika kesehatan karakter mencapai angka 0, game akan berakhir. Ini artinya, kamu akan mendapatkan sejumlah permata tergantung seberapa baik kamu bermain, yang kemudian dapat digunakan untuk membuka karakter baru. Otherworld Legends adalah game yang sangat menghibur dengan grafis game indah, latar menarik, dan karakter yang memukau. Jika kamu mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang, Otherworld Legends adalah pilihan yang tepat. Stardew Valley. Game simulasi pertanian ini terinspirasi oleh seri permainan Harvest Moon. Pada awal permainan, kalian membuat karakter yang nantinya akan menjadi penerima sebidang tanah dan rumah kecil yang pernah dimiliki oleh kakek mereka di sebuah kota kecil bernama Pelican Town. Lahan pertanian awalnya dipenuhi dengan batu, pohon, tunggul, dan rumput liar. Kalian harus bekerja keras membersihkannya untuk memulai kembali pertanian, merawat tanaman dan ternak untuk menghasilkan pendapatan dan memperluas bangunan serta fasilitas pertanian menjadi lebih besar. Kalian dapat mengkonsumsi makanan yang akan memberikan peningkatan tertentu yang berguna dalam aktivitas dan situasi tertentu. Makanan juga merupakan sumber untuk memulihkan darah dan energi, yang memungkinkan pemain untuk menyelesaikan lebih banyak tugas serta kegiatan pada hari tertentu. Permainan ini menggunakan sistem kalender yang disederhanakan, setiap tahun memiliki 4 bulan 28 hari yang mewakili setiap musim dan ini menentukan tanaman mana yang dapat ditanam dan kegiatan mana yang dapat bermanfaat. Kemudian dalam permainan, kalian dapat merestorasi rumah kaca dan berkunjung menuju pulau yang dapat menanam tanaman apapun terlepas dari musimnya. Di dalam gua tersebut terdapat bahan dan biji untuk ditambang atau makhluk untuk dilawan. Game ini menyediakan kegiatan memancing, memasak, membuat kerajinan dan menjelajahi gua yang sangat menyeramkan. Graveyard Keeper. Di game ini mencoba membawa RPG pertanian ke arah yang berbeda, dengan fokus yang lebih besar pada pemrosesan sumber daya. Ini berarti kalian akan menebang pohon, tetapi kemudian kalian perlu memotongnya menjadi serpihan kasar dan kemudian memprosesnya menjadi papan, tongkat, atau balok. Tentu kalian telah menambang biji, tetapi kalian perlu meleburnya dan kemudian mengolahnya menjadi berbagai bagian logam, seperti paku dan engsel.
Kalian akan berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain saat kalian mengubah sumber daya mentah menjadi sesuatu yang lebih berguna, yang semuanya harus kalian bangun sendiri dari sumber daya yang sama persis. Karakter ini akan menghabiskan stamina, dan kalian dapat memakan berbagai buah beri atau makanan untuk memulihkannya untuk mencoba dan menunda tidur dan terus bekerja. Hal lain yang lebih penting adalah bahwa hampir semua yang kalian lakukan menghasilkan 1 dari 3 jenis poin penelitian yang kemudian kalian gunakan untuk membuka lebih banyak teknologi, seperti landasan atau pertukangan, atau cara mengekstraksi jantung manusia dari mayat. Tidak seperti game sejenis Stardew dan Harvest, sebagian besar hasil bumi yang kalian buat atau tanam tidak benar-benar laku. Kalian dapat menjual hasil panen yang sangat terbatas kepada satu karakter. Potion Permit. Seperti game sejenisnya, di dalam game ini kalian akan diizinkan untuk membuat karakter avatar sendiri sebagai protagonis utama. Selain memberinya nama dan memilih jenis kelamin, kalian juga bisa mengatur penampilannya seperti gaya rambut, warna rambut, mata, pakaian hingga jubah. Sayangnya, kustomisasi ini berlaku permanen sehingga kalian tidak bisa mengubahnya di kemudian hari setelah permainan dimulai. Inti permainan Potion Permit terbagi atas beberapa bagian utama, yaitu berpetualang, bertarung melawan monster dan merawat pasien di kota Moonbury. Bicara soal petualangan, kalian akan menjelajahi daerah sekitar Moonbury untuk mencari item, menyelesaikan quest, bertarung melawan monster sampai akhirnya meracik bahan baku yang telah kalian dapatkan untuk menjadi obat ramuan. Di kota Moonbury, kalian akan diberikan sebuah rumah tua yang sudah hampir rubuh sebagai tempat beristirahat untuk memulihkan kesehatan dan stamina. Akan tetapi, di sekitar tempat tinggal kalian, tidak ada lahan pertanian yang bisa digarap atau kandang untuk beternak. Walaupun dikategorikan sebagai game farm simulation, namun pada dasarnya kalian tidak bisa melakukan aktivitas bercocok tanam di game ini. Kalian tidak akan menanam tumbuhan, mengelola pertanian atau mengurus peternakan, karena semua bahan baku yang kalian butuhkan justru harus kalian cari secara mandiri dari alam liar atau dengan mengalahkan monster yang ada di sekitar Moonbury. Kalian dibekali 3 perkakas berbeda yang juga berfungsi sebagai senjata, yaitu kapak, sabit, dan palu. Selain bisa untuk membunuh monster, masing-masing perkakas punya fungsi lain untuk menghancurkan objek spesifik seperti kapak untuk menembang pohon, palu untuk memecah batu, dan sabit untuk memangkas rumput. Selain mencari berpetualang mencari bahan baku dan mengalahkan monster, ada juga aktivitas sampingan seperti memancing dan berkencan dengan lawan jenis di kota Moonbury. Kalian bisa mengajak mereka berkencan setelah meningkatkan tingkat kepercayaan dan relasi dengan berbagai cara. Sayangnya, untuk saat ini belum ada fitur untuk menikah sehingga kalian harus puas hanya sampai berkencan saja. Semoga saja developer bisa menambah fitur menikah di kemudian hari. Oke, itulah 5 game pixels terbaik yang telah kami rangkum. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. See you to the next video.